Oke ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Setiawati, yang saya hormati seluruh peserta seminar, terutama Mas Aril ya. Namanya hampir sama katanya Aris ya. Aril Hari Aris. Tahu itu Tiono ya. Mungkin satu marga kita ya. Kemudian meskipun kita satu marga, kritik jalan terus ya. Pertama judulnya saya pikir masih kurang satu kata. Saya baca aslinya dulu ya. Partisipasi multipihak kegiatan reforma agraria. Saya ulang kalimatnya. Partisipasi multipihak kegiatan reforma agraria. Saya pikir lebih indah kalau ditambahkan kata pada ya. Partisipasi multipihak pada kegiatan reforma agraria dalam mendukung Sustainable Development Goals di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana TT, Kabupaten Tojo Una-Una. Oke ya, terus kemudian sebelum masuk ke substansinya, saya ingin semacam bocoran ya, bocoran kalau ujian. Bocorannya adalah apakah betul reforma agraria di Desa Urundaka itu tepat Anda kritik atau Anda teliti dengan menggunakan perspektif SDGs. Karena pengalaman saya penelitian beberapa tahun itu, seringkali konsep RA di daerah itu bersifat lokalistik, tidak universal, tidak global. Karena desa-desa itu tidak menganut globalisme, tapi mereka menganut lokalisme. Jadi apakah tepat ketika Anda menggunakan Sustainable Development Goals untuk melihat atau merefleksi RA di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana, itu ya, itu PR ya. Jangan bikin stres. Tapi itu bocoran ujian ya. Kemudian kita masuk ke materinya. Di halaman 2. Di halaman 2 Anda menyebut mendukung penanganan kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan. Pertanyaan saya, apakah ini hanya sekedar pelengkap atau justru harus diperkuat upayanya? Karena belum ditulis di sini. Jadi nasihat saya adalah tuliskan di bagian penjelasan, disisipkan di alinea ini, halaman 2, alinea 2. Apakah konsep mendukung penanganan kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan itu sekedar pelengkap, ecek-ecek karena kamu bicara SDGs, atau memang itu justru yang harus diperkuat? Kalau itu justru yang harus diperkuat, pertanyaan menariknya adalah mana dokumennya? Mana dokumen yang bersifat lokalistik yang menunjukkan bahwa desa itu sangat terpengaruh oleh SDGs? Jangan-jangan dokumennya nggak ada, ya. Kemudian berikutnya halaman 4. Halaman 4 Anda tulis di alinea pertama baris kesekian di tengah itu ya. Hal yang serupa juga terjadi pada Desa Urundaka, Kecamatan Ampana TT, Kabupaten Tojo Una-Una. Kritik saya adalah bila serupa mengapa dipilih? Bila kejadian yang serupa terjadi di desa itu, kenapa justru itu yang dipilih? Bukankah suatu desa seharusnya dipilih karena dia unik, karena dia berbeda, bukan karena dia serupa? Ya, kemudian di alinea berikut Anda tulis bahwa partisipasi multipihak dalam kegiatan reforma agraria di Desa Urundaka menjadi penting untuk diteliti. Kritiknya adalah Anda tidak mencantumkan apa argumennya bahwa itu penting. Ya, Anda hanya bilang bahwa itu penting, tapi tidak ada argumennya bahwa itu penting. Padahal tadi saya sampaikan kalau itu penting, dia harusnya tidak serupa. Kalau dia serupa menjadi tidak penting. Kalau dia unik itu menjadi penting. Ya, itu jadi permainannya antara serupa dan unik. Ya. Kemudian masuk ke halaman 5, rumusan masalah. Rumusan masalah 1, bagaimana partisipasi? Ketika bicara tentang partisipasi, Anda nanti bicaranya 3 hal. Pertama bicara kewenangan, karena orang berpartisipasi kalau dia berwenang. Kemudian bicara peran, dan terakhir bicara kontribusi. Tetapi nanti kalau Anda lihat di kerangka teoretiknya, Anda minim sekali ketika bicara kewenangan, peran, dan kontribusi. Sehingga kemudian secara teoretik, rumusan masalah 1 tidak terjawab. Kemudian masuk ke halaman 14.
kerangka teoritis, tapi di atasnya itu kan ada kajian terdahulu ya. Kajian terdahulu belum dibahas kelemahan metodologi dan konseptualnya. Anda menampilkan kajian terdahulu, penelitian-penelitian sebelumnya, tapi Anda tidak mengkritisi apakah penelitian sebelumnya itu benar secara metodologi dan benar secara konseptual. Kalau benar di bagian mana benarnya, kalau salah di bagian mana salahnya. Kemudian kita masuk ke halaman yang paling urgen, halaman 15. Karena Anda kemudian menawarkan sebuah teori yang saya pikir teorinya keren, saya setuju itu. Multi Stakeholder Partnership, MSP. Catatan menariknya adalah Anda tidak boleh tiba-tiba masuk ke Multi Stakeholder Partnership tanpa ada teori-teori awalnya. Jadi, Multi Stakeholder Partnership adalah technical theory. Sebelum Anda masuk ke technical theory, Anda punya namanya middle theory. Sebelum masuk ke middle theory, Anda punya namanya general theory. Sebelum masuk ke general theory, Anda punya yang namanya paradigma penelitian, paradigma teoretiknya. Jadi, saya ingin usulkan ke Anda, nanti tinggal Anda cari di Google atau AI ya, beberapa yang saya sampaikan. Pertama, Anda harus buat namanya state of the art. Jadi semacam seni membuat teori gitu ya, kira-kira begitu. Yang pertama, Anda harus gunakan paradigma, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma ini membuka kesempatan pada Anda untuk menggunakan multi stakeholder partnership. Jadi paradigmanya adalah paradigma definisi sosial, general teorinya adalah teori aksi atau action theory, middle teorinya adalah collective action theory, teori aksi kolektif, baru kemudian technical teorinya adalah multi stakeholder partnership, MSP. Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah Anda ketika menggunakan action theory itu fokus pada pihak yang melakukan tindakan. Nah, kemudian Anda akan gunakan collective action theory agar memberi kesempatan pada Anda untuk berbicara tentang tindakan masing-masing pihak yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Itu konsep multi stakeholdernya di situ. Kemudian dari situ baru terbuka pintu MSP-nya, yaitu Anda akan bicara tentang bentuk dan strategi spesifik dari aksi kolektif. Anda akan ngomong soal peran, Anda akan ngomong soal status, Anda akan ngomong soal kontribusi, dan sebagainya. Itu ya, kemudian masuk ke halaman 16. Halaman 16 Anda bicara tentang paradigma manajemen pertanahan. Saya pikir Anda seolah-olah itu kembali ke yang makro ya. Kan tadi ketika kita masuk ke paradigma definisi sosial, itu kita sudah masuk yang ke mikro. Jadi saya pikir yang paradigma manajemen pertanahannya, saya pikir dihilangkan saja karena itu masih bersifat makro. Ya Anda ngomong soal enomak, ya Anda ngomong soal penguasaan tanah, nilai tanah, itu sangat makroskopik. Sedangkan Anda kan penelitiannya mikroskopik. Penelitian Anda itu di level desa, itu adalah penelitian yang mikroskopik, tidak makroskopik sebagaimana yang dimuat di halaman 16. Kemudian halaman 19. Di halaman 19 itu Anda bicara di bagian atas tentang pemetaan sosial, tentang pendampingan usaha, tetapi Anda tidak mendeskripsikannya. Anda justru menyerahkannya kepada infografis yang tulisannya itu sangat kecil-kecil ya. Kalau dilihat kecil sekali. Jadi saran saya selain infografisnya dimasukkan, deskripsikan juga itu apa itu pemetaan sosial dan apa itu pendampingan usaha sehingga kemudian nyambung dengan penelitian Anda. Kemudian halaman 24, kerangka pemikiran. Di kerangka pemikiran di bagian akhir di paling bawah itu Anda ngomong dua hal. Tujuan 1 tanpa kemiskinan, tujuan 2 tanpa kelaparan. Di tujuan 1 ketika Anda ngomong tanpa kemiskinan, Anda menyebutkan 3 poin penting. Pendapatan, akses modal, akses pemasaran. Di tujuan 2 tanpa kelaparan, Anda juga menyebut 3 poin penting. Pertumbuhan produksi pertanian, ketahanan pangan, dan pertanian berkelanjutan. Nasihat saya, Anda perlu tambahkan tentang ciri. Ya, ciri wilayah yang tanpa kemiskinan, ciri wilayah yang tanpa kelaparan. Ini saya kasih masukan, wilayah yang tanpa kemiskinan itu punya 3 ciri. 1, kemudahan akses ke pendidikan dan kesehatan. 2, peluang kerja dan penghasilan yang stabil. 3, infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Kemudian, wilayah dengan tanpa kelaparan juga punya 3 ciri. Ketersediaan pangan yang stabil, status gizi masyarakat tergolong baik, tidak ada kasus stunting,
dan adanya pertanian yang berkelanjutan. Itu kemudian halaman 26. Halaman 26 Anda bicara tentang informan dan teknik pemilihan informan. Anda sebut poin 1 sampai poin 8 pihak-pihak yang akan diwawancarai. Nasihat saya adalah Anda perlu mengantisipasi untuk mencegah bias informasi dari kalangan birokrat. Itu kan ada beberapa birokrat yang diwawancari itu. Kelemahan birokrat itu ketika diwawancari dia akan bilang yang baik-baik saja. Maka Anda perlu persiapan bagaimana cara mengantisipasinya, misalnya dengan menyiapkan konfirmasi, teknik konfirmasi. Jadi jangan dipercaya 100% omongan para birokrat, tapi Anda konfirmasi ke masyarakat apakah yang diomongkan itu betul atau tidak. Sehingga kemudian itu bisa mencegah terjadinya bias informasi di kalangan birokrat yang cenderung bicara baik-baik saja. Kemudian halaman 31 tentang teknik analisis. Di teknik analisis, Anda bicara tentang pemberian kode. Di bagian ini misalnya Anda bicara tentang initial coding, axial coding, selective coding. Nasihat saya, silakan Anda ngomong initial coding, axial coding, dan selective coding, tetapi semua itu harus meliputi dua hal, yaitu barrier, hambatan, dan influence, pengaruh dari para pihak. Jadi silakan tiga itu, initial coding, axial coding, selective coding, tapi itu kemudian harus mencakup dua hal, yaitu barrier dan influence. Kemudian ketika bicara tentang huruf C, mencari tema, ini teknik analisis ya. Ketika bicara tentang mencari tema, itu perlu ada penyelarasan data. Misalnya data dari kelompok tani dengan pihak swasta. Seringkali datanya itu bertentangan, ya, karena para petani fokus pada produktivitas, sementara swasta fokus pada keuntungan, dan itu dua hal yang berbeda. Kemudian habis, padahal saya masih pengen kritik terus. Tuhan nggak mengizinkan ya. Oke, tapi pada kesempatan ini saya ingin transparan ya. Jadi kalau saya lihat naskah proposalnya itu, kalau saya boleh memberi nilai, pendahuluan itu saya kasih nilai 83, kajian pustakanya juga 83, metode penelitiannya 83, tata tulis 83, jadi nilainya 83. Saya nggak tahu 83 itu belum masuk A ya, sedikit lagi A. Ya, saya pikir demikian, terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih dari Pak Aris sudah banyak ya perbaikannya. Betul tadi kita melihat bahwa Ariel ketika menyajikan hasil penelitian terdahulu itu saya lihat juga saya kelewat ya, belum lihat urutan tahunnya juga belum diurutkan ya. Kemarin kan ada yang 2024, yang pertama, yang kedua muncul tahun 2025, tapi ada tahun 2019 di yang nomor 5, jadi diurutkan dari tahunnya dulu. Nah setelah itu baru dari kajian terdahulu itu apa yang kan di sini Ariel baru menyantumkan bahwa pada penelitian terdahulu menunjukkan secara spesifik terkait peran keterlibatan pihak terkait ya. Nah tapi pihak terkait itu yang dibicarakan pada penelitian terdahulu pada poin penelitiannya siapa gitu ya. Jadi katakan misalnya dari Muhammad Nizar, dia memberikan materi memberikan penelitian di Desa Kemilen, berhasil melalui program itu apa ya, sehingga mungkin dari penelitian itu yang akan kamu ambil keuntungan atau kebaikan dari penelitian. Istilahnya kamu mengambil dari penelitian yang di Kemiren untuk di dalam penelitianmu masuk bidang apanya. Jadi apa yang mau kamu ambil yang baiknya, kemudian perbedaannya dengan penelitianmu apa, gitu ya. Jadi itu ada apa istilahnya, ada terlihat benarnya yang mana, salahnya yang mana pada penelitian itu, kemudian kamu akan melihat di dalam penelitian. Jadi tadi kalau Pak Aris bilang itu belum ada benar salahnya, benar enggak teorinya yang dimasukkan di situ, gitu ya. Kemudian pada batasan penelitian, memang kan Ariel hanya membatasi penelitian yang pada tahap
bukan tahapan yang kedua, tapi hanya bukan, karena ada 2 tahapan tuh, ada pemetaan wilayah dan pemetaan sosial, dan satu lagi mengenai pendampingan usaha, ya kan? Yang mau dimasukkan adalah tahap fasilitasi pendampingan usaha. Jadi di dalam batasan penelitian disebutkan bahwa peneliti ini hanya membatasi pada tahap fasilitasi pendampingan usaha, karena akan meneliti mengaitkan dengan pada kegiatan SGDS, yaitu tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Tapi itu dilihat lagi tadi, kalau di sini adalah kegiatan untuk di desa, apakah betul? Jadi nanti akan kamu buat batasan penelitiannya yang dilihat pada desa ini tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, ya. Apakah memang dokumen mengenai atau data mengenai tanpa kemiskinan ataupun tanpa kelaparan itu ada di desa ini? Jadi di dalam batasan penelitian kamu sudah sedikit menyebutkan bahwa ini akan kamu buat bukan hanya sebagai kalau Pak Aris tadi bilang hanya ecek-ecek untuk pemanis saja, tapi betul-betul mau dilihat gitu ya, sehingga di dalam batasan penelitian itu masuk, ya. Nah, tadi makanya dikatakan bahwa kalau penelitian itu sama atau unik di desa itu apa? Ya mungkin kalau Aris sebetulnya ke sana sekaligus meneliti di daerah yang dekat dengan keluarga di sana. Tapi ada yang akan diambil, misalnya ternyata di desa tersebut di daerah Ulundaka itu ada hal yang unik di sana. Ya, kenapa dia bisa kemudian kita ambil sebagai desa yang akan mendukung salah satunya kemiskinan dan tanpa lapar, gitu ya. Nanti Ari cari itu keunikannya di mana. Saya rasa memang karena desa itu kan termasuk desa yang boleh dikatakan bahwa di wilayah timur, tapi ternyata dia bisa kita lihat ada hasilnya, ya. Makanya mungkin itu yang harus kita korek, ya, harus kita teliti nanti secara detail. Demikian juga nanti informan itu perlu ditambah, ya. Artinya ditambahnya itu begini, saya kan sudah kasih contoh, kalau kita tanya ke masyarakat, jangan misalnya kita tanya pendapatan itu kayak petani, Bapak hasilnya berapa? Jadi kita harus pintar-pintar untuk bertanya. Demikian juga kepada pemangku kepentingan ataupun juga pejabat, ya, istilah Pak Aris tadi. Mungkin kalau dari pejabat itu kadang-kadang ngomongnya bagus-bagus aja, yang manis-manis gitu ya. Nah itu kita juga harus bisa gimana caranya supaya dia sedikit terbuka. Mungkin istilahnya kita mengatakan atau menanyakan bukan supaya dia jawab yang manis-manis, tapi ditanyakan gimana sebetulnya hasilnya. Karena memang itu tadi harus ditanya juga kepada masyarakat apa yang dikatakan dari para pejabat tersebut. Ya terkadang memang itu tadi asal Bapak senang gitu ya. Kalau untuk pejabat gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengambil atau membuat suatu pertanyaan kepada informan. Karena memang yang namanya penelitian kualitatif itu kuncinya adalah dari bagaimana kita mengorek keterangan ataupun informan yang ada nanti ketika kita di lapangan, ya. Jadi kalau kemarin saya rasa dengan tema-tema yang ada, yang Ariel masukkan dengan ada yang kode dengan tema itu sudah bagus, tapi nanti diperkuat lagi, ya. Seperti tadi tambahan dari Pak Aris, bagaimana sebetulnya kalau kita melihat membuat kode temanya, kemudian juga mengenai kemiskinan, ciri wilayahnya, ada akses kesehatan dan pendidikan, memang itu penting kalau untuk kemiskinan. Kalau untuk yang tanpa lapar, bagaimana kecukupan gizi dan sebagainya, ya. Karena kalau tanpa lapar kita punya data mengenai aturan gizi, bagaimana yang diukur dalam kecukupan pangan ataupun kecukupan gizi. Ada kan dari kalau saya ingat dari aturan atau yang mengenai kecukupan gizi pangan
itu yang dikatakan bahwa masyarakat itu di sekitar situ bebas dari stunting gitu ya. Itu bisa dilihat di dalam aturan yang ada di dalam mengenai aturan ketahanan pangan ya. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Ya itu. Nanti coba diatur lagi untuk yang kajian terdahulunya untuk diurutkan tahunnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.